Salam kerahiman. Hari ini 21 Januari kita akan baca dari 5:22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 5:22. Kerahiman Tuhan akan ku nyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi dan suatu mujizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh dengan kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan, mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu, hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Hai pendosa, jangan ragu atau putus asa. Berharaplah akan kerahiman, sebab engkau pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus, bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim, tetapi untuk keselamatan manusia yang berdosa. 5:22. Kerahiman Tuhan akan ku nyanyikan selama-lamanya. Itu satu ungkapan sukacita, ungkapan bahagia, di mana Suster Faustina bilang, kerahiman Tuhan akan ku nyanyikan selama-lamanya. Kita juga tahu ya, ada lagu dari Pak Stephen Leck tentang kerahiman Tuhan akan ku nyanyikan selalu. Akan ku nyanyikan di hadapan segala bangsa. Jadi buat Suster Faustina, kerahiman Tuhan ini ingin dinyanyikan, diwartakan, diberitakan kepada segala bangsa. Bukan skop kecil ya, dia punya cita-cita yang besar, dia punya rencana yang besar. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi. Jadi Suster Faustina punya tujuan ingin menyanyikan kerahimannya Tuhan. Bukan hanya karena sukacita sendiri, tapi dia ingin berbagi dengan seluruh dunia. Kenapa dia ingin berbagi? Karena dia tahu bahwa ternyata kerahiman Tuhan itu adalah sifat Allah yang paling tinggi. Dan itu dia ingin wartakan. Dan yang kedua, suatu mujizat tanpa henti bagi kita. Kerahiman Tuhan itu adalah suatu mujizat tanpa henti bagi kita. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Suatu mujizat. Contoh yang gampang. Kita pergi ke sakramen tobat. Kita mengaku dosa-dosa kita diampuni dosanya. Kita sudah jahat sama Tuhan, kita lalai, kita berdosa, kita nggak ikutin perintah Tuhan, kita melanggar ya. Bukan sama Tuhan aja, bahkan jahat sama sesama. Tapi melalui sakramen tobat kita diampuni dosa-dosanya. Diberi kesempatan lagi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Itulah satu mujizat yang luar biasa, dan mujizat itu tanpa henti. Karena kita manusia tetap daging masih terus berdosa. Tapi Tuhan nggak pernah lelah, nggak pernah berhenti untuk memberikan kerahimannya kepada kita. Mujizat kerahiman yang tanpa henti yang diberikan terus-menerus untuk kita semua. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh kasih. Kerahiman Tuhan memancar dari Tritunggal Ilahi. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung disingkapkan. Memang kerahiman Tuhan itu adalah suatu misteri. Ini sifat yang paling tinggi dari Tuhan ya. Tuhan yang esa, yang luar biasa, yang kita nggak mungkin bisa mengerti dengan otak kita yang sekecil ini. Ya. Tapi Suster Faustina katakan, kerahiman Tuhan ini dinyatakan dalam jiwa kita, pribadi lepas pribadi. Dengan segala kepenuhannya. Pada saat ketika selubung disingkapkan. Jadi memang
perlu proses, perlu waktu, tapi secara bertahap, secara perlahan Tuhan akan memberi pengertian, pencerahan kepada kita. Sampai akhirnya Tuhan katakan akan dinyatakan dalam jiwa dengan segala kepenuhannya ketika selubung itu dibuka. Memang kerahiman Tuhan itu suatu misteri ya, yang saya bilang tadi. Nggak mungkin bisa dimengerti oleh kita. Apalagi dikatakan kerahiman Tuhan itu seperti samudra yang tanpa batas, yang tidak pernah habis, yang tanpa henti. Nggak mungkin bisa dicerna oleh pikiran kita. Yang perlu kita lakukan adalah merenungkannya, menghayatinya, mengalaminya, dan menerima. Menerima apapun yang terjadi, belajar, dikelola, direnungkan, untuk supaya suatu hari nanti waktu selubung itu disingkap, kita bisa mengerti semuanya itu. Dari sumber kerahimanmu mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Sumber kerahiman Tuhan mengalirkan kebahagiaan dan hidup. Jadi orang-orang yang mau hidup dan mau bahagia, sumbernya adalah kerahiman Tuhan. Karena itu, hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Oleh sebab itu, kita harus larut, gabung, masuk ke dalam nyanyian kerahiman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, kita syukuri dengan penuh syukur, bersyukur senantiasa, dan terus kita bernyanyi, menyanyikan kerahiman Tuhan. Kita nyanyikan, kita alami, kita beritakan, ya. Juga tentang memuliakan kerahiman Tuhan. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita. Ini mulai selubung Suster Faustina singkapkan kepada kita semua. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita. Lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Kalau kita mau tahu tentang kerahiman Tuhan, kita bayangkan, kita ingat waktu Yesus terentang di atas salib. Hatinya ditusuk oleh tombak, darah dan air memancar untuk kita semua manusia berdosa. Dia memberi kehidupan yang baru, dia memberi pengampunan supaya kita menjadi kudus. Dan Suster Faustina katakan dengan jelas, "Hei pendosa, jangan ragu atau putus asa. Karena enggak ada dosa yang enggak bisa diampuni sama Tuhan. Jadi jangan ragu dan jangan putus asa, berharaplah akan kerahiman. Sebab engkau pun dapat menjadi kudus." Kita ingat ya cerita Saulus menjadi Rasul Paulus. Bisa menjadi kudus. Jadi jangan takut, jangan putus asa. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia dikasih kunci surga oleh Yesus. Yesus penuh kerahiman. Jadi kita semua pendosa jangan putus asa, jangan takut datang pada Yesus. 2 arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus yang tadi saya ceritakan ya. Hatinya ditusuk oleh tombak dan memancarlah darah dan air. Sinar-sinar kerahiman dari hatinya yang maha kudus. Dan ternyata sinar-sinar itu bukan untuk para malaikat, bukan untuk kerubim, bukan untuk serafim. Sinar-sinar itu untuk keselamatan manusia yang berdosa, untuk kita semua. Ya, itu luar biasa kerahiman Tuhan, di mana Tuhan selalu mengambil dalam setiap tindakan, situasi, suasana, selalu berusaha bagaimana menyelamatkan manusia. Kita semua manusia berdosa. Dan dalam masa pandemi ini, kita punya Bapak Paus juga yang luar biasa, yang peduli kepada kita semua manusia yang masih berziarah, masih dalam perjuangan yang berdosa, di mana dia memberikan 1 tahun rahmat. Disebut tahun Santo Yosef, di mana akan juga diberikan indulgensi bagi mereka yang memenuhi syarat. Jadi Tuhan itu memang rindu melimpahkan kerahimannya, dan kerahimannya itu tidak pernah habis.
Yang dibutuhkan dari kita adalah kita sadar, kita berdosa, kita mau bertobat, dan kita mau kembali ke jalan Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Mari kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu, atas kerahiman-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami tidak henti-hentinya. Pada hari ini Engkau ingatkan kami kembali Tuhan betapa Engkau penuh kerahiman, memberikan kerahiman-Mu kepada kami melalui hati Yesus yang ditusuk oleh tombak di mana mengalir darah dan air untuk memberikan kehidupan baru untuk kami dan untuk menguduskan kami. Sapaan dari Suster Faustina juga untuk kami orang berdosa, untuk tidak putus asa dan tidak takut datang padamu. Karena kami percaya dengan kerahiman-Mu Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang bertobat, yang hidup benar dan menjadi orang yang kudus. Santa Faustina, kami juga mau bersama Engkau menyanyikan kerahiman Tuhan selama-lamanya. Biar kerahiman Tuhan selalu ada dalam hati kami, dalam diri kami, dan kami nyanyikan dalam hidup kami sehari-hari. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.